Halo anak-anakku semua, jumpa lagi dengan saya, Ibu Shirley Dima, bersama tim saya, Ibu Lady Tuka dan Ibu Shirley Pelokila di mata pelajaran IPA kelas 8 pertemuan ketiga. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Mari kita pelajari materi berikut ini. Baik anak-anak, kita akan masuk dalam materi kita hari ini tentang sistem gerak manusia. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak manusia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Anak-anak, pernahkah kalian berpikir, bagaimanakah tubuh kalian dapat bergerak? Atau, bagaimanakah tubuhmu bisa dengan tegak berdiri? Tubuh kita dapat bergerak disebabkan oleh adanya kerjasama antara rangka, sendi, dan otot. Otot sebagai alat gerak aktif akan menggerakkan rangka dan sendi sehingga tubuh kita dapat bergerak. Mari kita bahas satu persatu pada setiap slide yang akan ditampilkan berikut ini. Bagian dalam sistem gerak yang pertama yaitu adalah rangka. Rangka manusia adalah rangkaian tulang yang saling bersambungan secara teratur dan membentuk tubuh manusia. Dalam tubuh terdapat bagian yang terasa keras yang menunjukkan adanya tulang. Tulang-tulang tersebut bersambungan dan tersusun secara teratur. Tulang-tulang yang tersusun secara teratur disebut rangka. Bagian-bagian rangka. Rangka manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak sendiri terbagi menjadi rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Bagian yang pertama dari rangka adalah rangka kepala atau biasa disebut tengkorak. Rangka kepala atau tengkorak meliputi tulang-tulang tengkorak wajah dan tulang pelindung otak. Tulang-tulang tengkorak wajah terdiri atas 2 tulang hidung, 2 tulang pipi, 2 tulang rahang atas dan tulang rahang bawah, 2 tulang air mata, tulang langit-langit, tulang pisau luku, dan 1 tulang lidah. Berikutnya, tulang pelindung otak meliputi 1 tulang dahi, 1 tulang belakang kepala, 2 tulang pelipis, 2 tulang ubun-ubun, 2 tulang baji, dan 2 tulang tapis. Yang kedua, rangka badan. Rangka badan meliputi tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Tulang belakang terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, dan 5 ruas tulang kelangkang, serta 4 ruas tulang ekor. Anak-anak bisa perhatikan pada gambar bentuk dari masing-masing tulang yang telah Ibu sebutkan tadi. Tulang belakang, tulang rusuk dan tulang dada, tulang gelang panggul, dan tulang gelang bahu. Tulang rusuk terdiri atas 7 pasang rusuk sejati,
3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang dada terdiri atas 3 bagian, yaitu tangkai atau hulu, badan, dan tajuk pedang. Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Di atas rongga dada terdapat rangka bahu. Rangka bahu dibentuk oleh tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu tersusun atas dari sepasang tulang belikat dan sepasang tulang selangkah. Pada badan bagian bawah terdapat rangka panggul. Rangka panggul dibentuk oleh tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul dibentuk oleh 2 tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Selengkapnya anak-anak bisa lihat pada gambar. Untuk anak-anak bisa melihat letak daripada tulang-tulang tersebut. Yang ketiga, kita masuk pada rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terdiri atas tulang-tulang anggota gerak atas atau tangan dan tulang-tulang anggota gerak bawah atau tungkai. Yang pertama, tulang-tulang anggota gerak atas atau tangan terdiri atas tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Tulang-tulang anggota gerak bawah atau tungkai yaitu terdiri atas tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang telapak kaki, tulang pergelangan kaki, dan tulang ruas-ruas jari. Fungsi rangka bagi makhluk hidup antara lain: yang pertama, menguatkan dan menegakkan tubuh. Yang kedua, memberi bentuk pada tubuh. Yang ketiga, menopang tubuh. Yang keempat, tempat melekatnya otot. Dan yang kelima, melindungi organ-organ tubuh yang penting dan halus. Misalnya, tulang rusuk melindungi jantung, paru-paru, hati, lambung, dan lain-lain. Yang keenam, pada jenis tulang tertentu, misalnya tulang paha atau femur, berperan sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Jadi anak-anak, ini adalah 6 fungsi rangka bagi manusia. Setelah kita mempelajari tentang rangka, bagian yang berikut dalam sistem gerak manusia yaitu adalah sendi. Sendi sendiri merupakan hubungan antara tulang-tulang manusia. Contoh beberapa sendi yang terdapat pada tubuh manusia adalah: yang pertama, sendi engsel. Sendi engsel ini memungkinkan tulang bergerak menyerupai pintu atau gerakan pintu dan bersifat satu arah. Contohnya, sendi pada lutut yang menghubungkan tulang paha, tulang kering, dan tulang lutut. Kemudian contoh lainnya juga terdapat pada siku. Yang berikut yang kedua adalah sendi peluru. Sendi peluru merupakan sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Pada sendi peluru, sebuah tulang yang berbentuk lingkaran duduk menempel pada rongga tulang yang lain. Tubuh manusia hanya memiliki 2 sendi peluru. Pertama, sendi pada panggul yang menghubungkan tulang panggul dengan tulang paha. Yang kedua, sendi pada bahu, penghubung tulang belikat dan lengan atas.
Sendi yang ketiga adalah sendi pelana. Sendi ini memang mirip dengan pelana yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contoh dari sendi pelana adalah sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dan tulang ibu jari. Sendi yang berikut adalah sendi geser. Perhatikan pada gambar. Sendi ini memungkinkan pergerakan tulang yang sama-sama datar. Contoh dari keberadaan sendi ini adalah sendi interkarpal yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan dan di pergelangan kaki. Yang kelima adalah sendi putar. Sendi putar merupakan bentuk hubungan dua tulang yang memungkinkan tulang yang satu bergerak mengitari ujung tulang yang lain. Contoh sendi putar adalah hubungan antar tulang atlas dengan tulang pemutar. Contoh yang berikut, hubungan antara tulang pengumpil dengan tulang hasta. Oke, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat.